Episode 2. Di pangkuan ibu, akhirnya aku menangis. Hujan belum berhenti ketika aku tiba di gang, menuju rumah kontrakan sederhana yang kutinggali bersama ibu. Ibu menjual perhiasan pemberian mendiang nenek demi memberikanku tempat tinggal yang aman dan lingkungannya juga baik. Lampu teras kecil itu masih menyala kuning, temaram. Seperti satu-satunya hal yang bertahan menungguku pulang. Pakaianku basah. Kakiku dingin, tapi hatiku jauh lebih dingin daripada hujan yang turun tanpa henti di luaran sana. Aku membuka pintu perlahan. Di dapur itu, ibuku sedang duduk sambil merapikan nota pesanan catering. Di sampingnya ada kantong bubble wrap dan beberapa paket siap kirim untuk dagangannya yang ia jual secara online. Seragam kerjanya masih tergantung di kursi. Seragam staf kantor asuransi tempat ia dulu pernah bekerja. Dan akhirnya ibu kembali bekerja di sana setelah perceraiannya dengan ayah. Ibu kelelahan, tapi tetap kuat. Dan itu selalu menyakitkan sekaligus menghangatkan. Ketika ia melihatku, ia langsung berdiri. Kiana, wajahnya berubah panik. Astaga, nak, kamu basah kuyup. Kenapa? Aku ingin bicara, tapi suaraku mati. Bibirku gemetar. Semua yang kutahan di depan ayah, runtuh begitu saja di depan ibuku. Ibu mendekat dan memegang kedua pipiku yang dingin. Sayang, kamu kenapa? Ada apa nak? Tanyanya sederhana. Namun justru itu yang membuat dadaku pecah seketika. Ayah, suaraku bahkan bukan suara, lebih seperti serpihan. Ibu, ayah lebih memilih mereka. Ibu terdiam, dan aku yang ingin terlihat kuat, kini kehilangan kendali. Aku memeluk ibu erat, menangis dalam sesak yang kubendung terlalu lama. Air mataku membasahi bahunya, tapi perempuan itu hanya membelai kepalaku pelan. Saya kan takut menjatuhkan satu luka lagi. Lepaskan semua, nak, bisiknya, ibu di sini. Ibu mendengarkanmu. Aku menangis lebih kencang. Tubuhku bergetar, tangisku pecah. Tangis yang seharusnya keluar bertahun-tahun lalu. Setelah lama, ibu menarik napas panjang dan mengajakku duduk di sofa usang yang warnanya sudah memudar. Ia mengambil handuk, mengeringkan rambutku perlahan. Hari kamu pasti berat sekali, katanya sambil mengusap wajahku. Ayah bilang apa? Aku menggelang. Bukan apa yang ayah bilang, tapi apa yang ayah tidak pernah katakan, Bu. Ibu menatapku, sedih tapi penuh kekuatan. Sejak ayahmu pergi, ibu bekerja apa saja? Nah, katanya pelan, suaranya sedikit serak. Kembali ke kantor asuransi, ambil lembur. Terima pesanan catering setiap akhir pekan. Lalu jualan online malam-malam. Semua itu supaya kamu tetap sekolah, supaya masa depanmu tetap utuh. Meski orang tuamu tidak utuh lagi, tapi masa depanmu tidak boleh hancur. Air mataku jatuh lagi. Bukan karena sedih, tapi karena rasa bersalah dan rasa cinta yang menyesakkan dada. Ibu nggak pernah mau kamu tahu betapa beratnya semua itu. Lanjutnya. Karena ibu ingin kamu hidup sebagai anak, bukan sebagai beban yang harus memikirkan semuanya. Aku menggenggam tangan ibu. Ibu, maaf aku. Ibu langsung menutup mulutku dengan telunjuknya. Kamu tidak perlu minta maaf. Yang memilih pergi bukan kamu. Sunyi. Hanya suara hujan dan sendu yang menggantung di udara. Kehadiran Molly bukan salahmu, kata ibu lembut. Tapi kalau ayahmu memilih untuk melihat hanya satu anak, itu bukan kegagalanmu. Itu pilihan orang dewasa yang tidak tahu cara bersikap adil. Aku menarik napas panjang, hatiku terasa retak. Ayah bahkan tidak menahanku pergi. Bu, ibu menutup matanya, berusaha menelan rasa kecewa yang terlalu besar. Kiana, suaranya bergetar. Kalau seseorang tidak pernah membuka pintu untukmu, berhentilah mengetuk. Kamu tidak perlu meyakinkan siapapun untuk mencintaimu. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini ada hangat di balik sakitnya. Ibu memelukku erat, lebih erat daripada sebelumnya. Ayahmu boleh memilih keluarga barunya, bisiknya. Tapi kamu, Kiana Lalita, kamu adalah rumah ibu, dan ibu tidak akan pernah memilih yang lain. Ibu akan selalu ada untukmu. Maafkan ibu tidak bisa memberimu keluarga yang utuh lagi nak, tapi percayalah nak. Cinta ibu begitu besar hingga bisa menutupi keretakan di hatimu. Ibu akan berjuang untuk masa depan dan kebahagiaanmu.
Tangisku kembali pecah, tapi bukan karena sakit, tapi karena aku merasa ibu saja sudah cukup bagiku. Dan aku bertekad akan berjuang untuk sukses dan membuat ibuku bangga. Dan untuk pertama kalinya hari ini, aku merasa pulang ke rumahku yang sebenarnya.